magnificat. Anima mea Dominum. Et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo. Yang Mulia Monsinyur Pius Riana Prapti, seorang uskup yang menggembalakan 23 paroki di seluruh Keuskupan Ketapang sejak 25 Juni 2012 dengan moto Servien in Caritate atau pelayanan dalam kasih. Selaras dengan tanggung jawab yang diembannya sebagai seorang penilik jemaat, oleh karena itu setiap paroki akan senantiasa menjadi perhatiannya. Dalam rangka kunjungan pastoralnya pada tanggal 2 Maret 2025 di Paroki Maria Ratu, Pencinta Damai Aeropas, gaung tentang kabar baik ia kumandangkan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh anggota DPP dan para perwakilan dari 24 stasi yang berjumlah 60 orang. Bapak Ibu, tentunya hari ini kita sudah hadir sesuai dengan informasi dari Romo Paroki, Romo Made jauh-jauh hari sudah memberitahu kita terkait kegiatan kita hari ini. Jadi apapun hasilnya, saya yakin yang datang hari ini penuh dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Veni Creator Spiritus mentes tuo. Bapak Uskup mengawali supervisi dengan apa yang menjadi arah dasar Keuskupan Ketapang, yaitu membangun persaudaraan bagi para murid Yesus agar semakin tangguh dalam iman dan juga pelayanan kasih. Meneruskan semangat gereja perdana yang bermula sejak dari zaman para rasul dan juga seturut dari teladan Santa Gema Galgani. Di antaranya adalah membina kadir iman di kalangan generasi muda, mengajarkan iman kepada orang banyak, melayani orang yang menderita, lemah, miskin, tersingkir, dan juga diapabel, melestarikan alam ciptaan dan lingkungan hidup, serta mengembangkan tata kelola kegembalaan, administrasi, dan juga harta benda gereja yang menjadi kepunyaan bersama bagi seluruh umat Allah. Maka kita akan mulai perjumpaan kita ini dengan internalis misi. Maka silakan berdiri. Saya membaca yang merah, Ibu Bapak dan saudara-saudari semua melanjutkan dengan yang hitam. Arah dasar Keuskupan Ketapang 2021-2033 visi. Misi. Satu, dua, tiga, empat, lima, Nah, sekarang yang akan saya paparkan itu adalah yang adalah Aeropas. Aeropas secara keseluruhan itu totalnya setelah ada pemekaran dengan asam besar sekarang itu ada 5.169. Yang lalu itu ada 5.130. Berarti kurang lebih ada pengikutan baru sekitar 130 jiwa. Yang tidak Meskipun gereja seringkali mengalami gelombang pasang surut dalam hal iman, akan tetapi tanda bahwa Allah mengasihi manusia adalah bahwa jumlah umat senantiasa mengalami perkembangan. Populasi umat yang ada di Keuskupan Ketapang saat ini telah mencapai angka 17,28%, sehingga dalam rasionya satu imam harus melayani 2.655 jiwa. Oleh karena itu, para pengurus gereja maupun umat lebih giat lagi untuk mewartakan Yesus serta mengajarkan iman kepada banyak orang agar semakin rajin dalam berdoa, merayakan Ekaristi, melakukan kesaksian, serta pelayanan kepada orang miskin dan terus bertumbuh kembang dalam persekutuan yang selalu dihayati oleh Gereja Kristus sampai hari ini dengan apa yang kita kenal melalui 5 tugas gereja atau tata kelola kegembalaan umat, yakni diantaranya adalah liturgi dan pewartaan, persekutuan dan tata organisasi, pelayanan kemasyarakatan, dan juga sarana dan prasarana.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, seperti tadi saya katakan, karena Allah mengasihi kita, maka kita bertumbuh dalam arti jumlah atau kuantitas dan dalam arti kualitas. Ya. Kuantitas itu nampak dalam pertumbuhan jumlah umat kita pada tahun 2023 ke 2024 itu mengalami kenaikan 1,08%. Artinya ada 1.200 orang yang bertambah. Meskipun juga ada catatan 300 orang yang meninggalkan gereja. Ya, Romo Agus tahu, bahkan orang yang kita biayai bisnis ini tahun 2024 ya, sebelumnya 120-an. Nah, artinya pertambahan ada 1.200 ini kalau 1% dikalikan 123.000. Itu artinya jumlah umat kita kalau dibandingkan dengan populasi yang tinggal di Keuskupan Ketapang, itu Kayong Utara dan Ketapang, itu ada 17,28%. Kalau rasio dari imam itu satu imam melayani 2.655. Itulah perkembangan, dan perkembangan gereja seperti ini juga sudah kita kenali, kita lihat sejak zaman gereja para rasul atau gereja perdana. Dan pada zaman itu para rasul itu mewartakan gereja atau mewartakan Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah dengan 5 karakter ya, yaitu supaya umat rajin berdoa. Kalau kita lihat mereka bertekun dalam pemecahan roti gitu ya, dalam kisah para rasul itu. Kemudian mereka bertemu dalam pengajaran para rasul, kerisma. Mereka juga bertekun dalam kesaksian, seperti Santo Stefanus itu sampai dilempari dengan batu karena memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Dan juga dalam diakonia atau pelayanan. Dan yang penting juga mereka berkembang dalam persekutuan. Dan 5 karakter inilah yang kemudian menjadi 5 tugas gereja yang kita sekarang ini ada dalam bidang-bidang di Dewan Paroki. Ada ketua bidangnya sini semua. Liturgi, nah, pewartaan, nah, persekutuan, ada pelayanan kemasyarakatan, lalu kesaksian apa? Sarana prasarana. Ya. Mengapa sarana prasarana menjadi kesaksian? Karena itu memberikan kesaksian bagaimana gereja itu mengelola harta benda. Tata kelola harta benda gereja merupakan sebuah tradisi yang selalu diteruskan sejak dari zaman sejarah gereja mula-mula atau gereja perdana. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, maka oleh karena itu tidak seorang pun yang diperkenankan untuk mengklaim apapun yang menjadi aset gereja sebagai suatu kepunyaan atau hak milik secara pribadi, demi menjaga kesatuan bersama seluruh anggota gereja yang merupakan bagian dari tubuh Kristus itu sendiri. Selain itu juga harta benda gereja bertujuan untuk digunakan sebagai perpanjangan tangan Allah agar senantiasa memperhatikan kepentingan orang-orang kecil dalam lingkungan masyarakat. Maka semua itu harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta transparan. Apapun yang menjadi aset gereja hendaknya harus dibuat atas nama keuskupan atau paroki sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya kesaksian bahwa gereja dapat dipercaya. Pengelolaan harta benda gereja itu adalah mengelola kemurahan hati umat. Karena harta yang paling utama dalam gereja adalah umat. Tuhan menciptakan itu untuk kebersamaan. Maka ada kalimat ini, kumpulan orang yang telah percaya sehati sejiwa dan tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri.
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama demi kesatuan, demi persekutuan umat. Maka kita sebagai gereja yang melanjutkan, meneruskan dan mengembangkan gereja para rasul, maka gereja Keuskupan Ketapang juga memiliki prinsip yang sama, memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan atau menata kelola harta benda gereja ini. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama orang-orang miskin dan siapa yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Artinya apa? Artinya kalau ada masalah narkoba di Aeropas, nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa anaknya kena narkoba, lalu itu bukan urusan saya sebagai orang Katolik. Kalau mengatakan begitu, itu namanya tidak sesuai dengan. Kalau ada anak yang tidak sekolah, kita sebagai murid Kristus, sebagai orang yang dibaptis, lalu mengatakan itu bukan urusan saya, itu urusan orang tua, salah. Itu urusan saya juga sebagai murid Kristus. Justru karena dibaptis maka saya peduli. Itu maksudnya. Nah. Kalau ada kerusakan hutan, kerusakan alam, kerusakan polusi, air, sungai, itu juga harus menjadi keprihatinan kita, harus menjadi kecemasan kita, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Nah, itulah yang menjadi prinsip kita. Maka kalau kita gereja mempunyai hak milik, bisa punya hak milik, itu adalah untuk membangun kepedulian itu yang dirumuskan dengan ini. Untuk pelayanan amal, untuk pewartaan dan untuk ibadat ilahi. Di gereja itu bisa mempunyai hak milik. Maka misalnya kalau membangun sekolah seperti ini, itu tanahnya tidak boleh milik yayasan. Karena apa? Nanti menjadi turun hak guna bangunan. Tapi kalau dipinjamkan dari paroki misalnya, dengan surat, kemarin saya juga menandatangani surat perjanjian MOU dengan paroki Sadar dengan paroki dengan Yayasan Musabah untuk membuat sekolah, pinjam pakai, sehingga menjadi milik gereja. Guna meningkatkan pelayanan supaya setiap paroki memiliki kinerja yang lebih baik lagi serta rapi tersusun, kedepannya keuskupan juga akan memulai untuk menerapkan sistem pembaruan surat baptis secara online. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita selama beberapa waktu itu, mulai tahun 2019 setidaknya, kita mulai menata supaya gereja ini rapi tersusun. Dan itu sangat memudahkan kita. Misalnya kalau mau mencari surat baptis, dulu pernah dibuat penelitian di sini ya, kecil-kecilan ya. Ada orang datang minta surat baptis, lalu dicarikan dengan manual, cari lembar buku LB itu 45 menit. Tapi setelah pakai sistem aplikasi ini, hanya 5 menit sudah di-print. Kan menjadi lebih efektif. Pelayanan menjadi lebih bisa cepat. Dan kemudian nanti Romo Simon juga akan memberikan penjelasan bahwa kita sudah bisa online. Artinya kalau misalnya orang Aeropas tinggal di katedral, kemudian anaknya mau masuk sekolah, minta surat baptis, dia tidak perlu datang ke sini. Kan biayanya kan datang loh, paling tidak nginep ya. Nah, tinggal ngomong sama pastor paroki katedral, Romo saya perlu surat ini, maka Romo katedral akan kirim WA ke paroki Aeropas. Paroki Aeropas lewat aplikasi lalu akan dicarikan
tanda tangan elektronik lalu dikirim ke paroki katedral, dicetak di sana. Setelah beberapa pemaparan Bapak Uskup mengenai visi misi dan tata kelola kegembalaan umat, Pastor Ignatius Made yang bertanggung jawab sebagai pastor kepala paroki MRPD Airupas juga mengemukakan beberapa pertanyaan mengenai tata kelola kegembalaan, administrasi dan harta benda gereja, dengan tujuan untuk mencari titik temu berbagai permasalahan yang ada sebagai acuan di dalam berdiskusi. Jadi, Ibu Bapak, bagian saya untuk menarasikan tata kelola pengembalaan dan administrasi serta harta benda. Nanti harta benda bagian yang kedua. Apakah ketua umat merasa bahkan 5 bulan belum pernah dikunjungi pastor-pastor di sini? Ada? Mumpung ada pastor Bapak Uskup di sini, silahkan nanti akan keluar. Masalah pertama yang menjadi perhatian khusus mengenai sarana dan prasarana adalah masih banyak stasi-stasi yang berada di luar paroki pusat yang belum memiliki perlengkapan misa. Dan hampir semua stasi itu, sama jujur, hampir tidak memiliki tempat yang baik. Kalau di sakristi itu tidak ada lemari dan lain sebagainya. Piala, anggur, sibori, pakaian itu masih dibawa oleh pastor paroki atau pastor yang turun. Sehingga tidak heran banyak jubah pastor itu kena tai lalat, gitu pasti banyak sekali. Karena habis pakai basah, berikutnya dipakai lagi dan terus. Nah, alangkah baiknya kalau stasi-stasi nanti juga memikirkan hal-hal ini. Nah, hal seperti nanti yang begini ini mau dinilai berapa? Selain itu juga masih ada beberapa stasi yang saat ini belum memiliki tempat ibadat yang layak, oleh karena keterbatasan soal dana dan juga akses jalan yang tidak memadai di kampung-kampung pedalaman yang terpencil. Selain itu, tanah-tanah gereja tempat di mana kapel berdiri masih ada beberapa stasi yang belum mengurus surat-surat kepemilikannya dan terkadang masih dibuat atas nama ketua umat setempat. Yang juga perlu mendapat perhatian itu banyak stasi yang belum mengurus SKT-nya juga banyak. Beberapa tempat, misalnya tanah gereja, itu masih atas nama ketua umat atau pengurus yang lama. Itu juga akan segera kita bereskan pada kita tahun ini. Kita harus akui memang tidak mudah mengurus tanah, apalagi tidak diurus saja susah, sekali lagi tidak diurus. Mengenai data baptis dan perkawinan, paroki saat ini masih berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengupdate supaya data umat bisa terinput secara rapi tersusun dengan baik ke depannya. Selain itu juga oleh karena letak geografis paroki MRPD Airupas berada pada lingkungan perkebunan industri, maka paroki ini juga memiliki umat yang sangat beragam atau multi etnis, sehingga salah satu permasalahan yang masih menjadi kesulitan paroki adalah memperoleh salinan surat baptis atau status liber bagi umat, khususnya yang berasal dari timur, yang berpindah domisili saat mereka hendak membereskan perkawinannya oleh karena beberapa kebijakan gereja lokal mereka di tempat asalnya. Lalu isu soal data, ada beberapa, misalnya untuk catatan-catatan di stasi-stasi yang belum semuanya tercover, belum masuk.
Ada beberapa stasi yang dibantu oleh mahasiswa, bahkan kadang-kadang marah kenapa setiap tahun datang atau didata lagi. Apakah tidak cukup dengan satu kali saja? Jadi pendataan kita tidak akan pernah selesai karena terus-menerus akan di-update. Saya masih mengalami persoalan sedikit dengan surat menyurat dari saudara-saudara kita dari timur. Kalau untuk urusan perkawinan, saya selalu mengatakan salinan baptis itu sangat perlu. Itu yang pertama-tama harus diselesaikan. Tetapi kadang-kadang tidak semudah apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi. Karena banyak sekali yang dari Flores misalnya sulit sekali mengurus surat status liber dan sebagainya. Tetapi selama ini baik-baik saja, tetapi tetap menjadi persoalan untuk kita. Nah, itu beberapa isu mengenai Selanjutnya, ada pun beberapa perkembangan baik pertama yang terjadi pada tahun 2024 sampai pada tahun 2025 yang saat ini sedang berjalan. Diantaranya adalah umat semakin memiliki antusias dalam berbagi dan juga memberikan sumbangan di setiap kegiatan-kegiatan gereja maupun solidaritas sosial dalam membantu orang sakit, meninggal, korban banjir, dan sebagainya. Ada hal yang sangat menarik untuk saya. Monsinyur di sini semua berbayar, Monsinyur. Kartu ambil kartu baptis bayar, mau mendaftar komuni membayar, mau krisma juga membayar. Tapi satu hal, keluarga-keluarga di sini kalau berbagi itu memang luar biasa. Entah, mungkin tidak boleh tepuk tangan untuk saya merasa bahwa umat di sini rasa berbaginya itu sangat menonjol, paling tidak selama saya menjadi pastor di sini. Kalau ada orang sakit, kalau ada keperluan untuk bersama publik itu mereka berjalan dengan sendiri. Itu yang saya lihat perkembangan yang sangat baik. Selain itu juga kunjungan-kunjungan keluarga sudah dimulai secara rutin agar umat semakin tersapa dan terbentuknya paguyuban serta kebersamaan di antara umat beriman. Lalu kemudian paguyuban untuk kunjungan keluarga. Dulu di bawah suster kadang-kadang mengunjungi keluarga. Waktu itu COVID agak kurang, tapi kemudian dicoba. Lalu sesudah itu Romo salah satu mungkin Romo sekarang itu Romo Ben meneruskan untuk mengunjungi secara khusus. Itu salah satu cara kita untuk memastikan bahwa keluarga Kristiani mendapat perhatian. Selanjutnya, dalam kepengurusan sebuah paroki, bagian yang paling sensitif di antara semuanya adalah masalah keuangan. Keuangan paroki adalah sesuatu yang harus bersifat transparan dan berlandaskan tradisi rasuli. Yang berasal dari umat harus kembali untuk umat. Berkat usaha dan kerja keras serta ketelitian, pada akhirnya paroki RPD Aerupas mulai mengalami perkembangan mengenai masalah laporan keuangan yang lebih baik dan terperinci. Kita sangat bersyukur bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bapak Uskup tadi, bahwa kita memiliki iman yang berasal dari tradisi rasuli.
sampai saat ini. Misalnya untuk bendahara di sini untuk keuangan ditangani oleh suster dengan beberapa ibu lalu tim. Nah itu sangat membantu kami. Setiap laporan bulanan selalu dikirim dan saya teruskan ke tim itu. Saya merasa bahwa untuk sistem keuangan MRPD ini menurut penilaian saya itu cukup baik. Tapi nanti umat kalau ditanya nanti silahkan, nanti ada bagian itu. Nah, kita tahu bahwa kita semakin berusaha untuk menata dengan baik, maka di dalam kita ada 3 tata kelola yang seperti yang sering kita lihat itu, dan dengan skor. Ya ini hanya untuk mempermudah kita supaya kita tahu di mana kita posisinya. Raport kita ini berapa gitu ya, kira-kira gitu ya. Kalau tahu rapornya kan lalu kita tahu harus berjuang seperti apa. Setelah membahas banyak hal melalui pemaparan serta diskusi dan juga analisa mengenai banyak isu bersama peserta rapat, Bapak Uskup kembali memberikan skor atau penilaian untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan atau pencapaian yang sudah diraih oleh paroki MRPD Airupas pada saat ini. Mengenai tata kelola kegembalaan umat pada awal tahun 2025, ada 3 bidang yang mengalami kenaikan skor, diantaranya adalah liturgi dan peribadatan, bidang pewartaan, persekutuan dan tata organisasi. Sedangkan yang mengalami penurunan diantaranya adalah pelayanan kemasyarakatan dan sarana prasarana. Sementara pada bidang administrasi yang mengalami kenaikan skor angka pada tahun 2025 diantaranya adalah administrasi sakramental, tata kelola pastor paroki, penanggung jawab pupuk, dan juga pimpinan komunitas pastoral. Sedangkan yang mengalami penurunan hanya pada skor tata kelola administrasi paroki. Mengenai tata kelola harta benda gereja, yang mengalami kenaikan diantaranya adalah pada skor kelembagaan umum, pertanahan dan lahan, rekening dan deposito, keuangan dan akuntansi tetap pada angka yang sama pada tahun 2025. Selain melalui skor angka tata kelola kegembalaan, administrasi dan harta benda gereja juga bisa dilihat lagi dalam bentuk roda yang berjalan atau sedang berproses saat ini dengan gambar sebagai berikut. Salah satu hal yang menjadi tambahan informasi bagi para pengurus paroki dalam rapat ini, untuk kedepannya keuskupan juga akan menerapkan sistem keuangan baru dengan menggunakan kode angka 7 digit. Lebih teknis sedikit tentang sistem laporan keuangan kita yang akan kita terapkan tahun ini. Ada sedikit perubahan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Uskup, bahwa kita sudah menggunakan 7 digit. Kemudian beberapa fitur pembaruan itu dipergunakan atau kita terapkan agar lebih mudah diterapkan. Nah, mungkin ibu bapak, suster, romo, dan semua saudara-saudara teman-teman muda bisa memberikan inspirasi. Misalnya adalah ini tahun jubilium.
mungkinkah paroki MRPD ini menyelenggarakan yang namanya Jubileum Katekis? Jadi mengumpulkan semua katekis yang ada dan bahkan juga mengajak, menawarkan dan juga memberi motivasi kepada orang-orang muda untuk menjadi katekis muda. Dan pesan penting yang disampaikan oleh Bapak Uskup dalam akhir supervisi ini yang pertama adalah menyelenggarakan Jubileum Katekis, dalam arti mengajak, menawarkan, serta memberi motivasi kepada anak-anak muda untuk menjadi para katekis muda agar pewartaan menjadi semakin lebih efektif, mengumpulkan dan memberi penyegaran serta pembekalan dan bahan yang baik kepada para katekis yang sudah ada, bagaimana cara membina sakramen inisiasi sekaligus juga menyesuaikan diri dan juga merangkul masyarakat dengan menggunakan berbagai sarana multimedia ataupun dinamika kelompok. Menggunakan tahun jubileum ini sebagai kesempatan untuk membangkitkan motivasi dan juga semangat agar semakin lebih giat berpartisipasi dalam pelayanan. Selain itu juga menggunakan tahun jubileum ini sebagai momen kunjungan keluarga agar saling menguatkan dan meneguhkan dalam iman dan hidup menggereja. Bapak Uskup juga memberikan nasihat tentang lingkungan hidup, sebagaimana mestinya di dalam ajaran moral gereja, yaitu mengajarkan anak-anak untuk mencintai lingkungan hidup sejak dini, yaitu dengan cara menanam, serta memberdayakan masyarakat, membuat pupuk agar kesuburan tanah tetap terjaga, tidak hanya mengusahakan tetapi juga melestarikan alam ciptaan. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi pro per magnam gloriam tuam.